Oke, sedulurku semua, masih di sini ya kita ini. Kacamata kita udah kelihatan hitam karena cahaya matahari. Tapi it's okay, tambah keren kan, gitu kan. Hmm. Jadi seluruh kita yang menderita gangguan cemas atau anxiety itu seringkali uh, merasakan beberapa hal tentang yang seringkali dia rasakan itu. Jadi saudara-saudara kita itu ada satu gejala di mana dia seringkali pengen teriak gitu ya, pengen teriak, gitu misalnya seperti itu. Apa sih ini gitu ya, seperti itu. Atau ada beberapa hal yang dia merasakan kewalahan banget ya tentang kegiatan sehari-hari atau situasi-situasinya gitu ya. Dan itu dia rasakan sangat mengganggu dan tentu saja uh, hal ini yang dia rasakan, jadi pengen teriak rasanya gitu. Terus kemudian ada juga beberapa hal yang dirasakan oleh sedulur kita yang dengan gangguan panik, gangguan cemas ya, terutama dia seringkali nggak suka, benci dengan dirinya sendiri kadang-kadang, atau marah ya, bukan benci ya, marah terhadap dirinya sendiri, atau marah terhadap segala sesuatu, marah terhadap dirinya sendiri maupun situasi-situasinya. Jadi angry to someone yang dia benci atau dia rasakan dia nyaman dengan seorang itu, atau dia mungkin marah dengan dirinya sendiri gitu ya seluruhku ya. Itu yang dirasakan oleh sedulur-sedulur kita yang merasakan anxiety. Dan seringkali saudara-saudara kita yang merasakan gangguan cemas itu, dia orangnya ingin memastikan sesuatu itu perfect banget. Kadang-kadang sangat bersih gitu, sangat tertata, rapi gitu ya. Itu yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang merasakan gangguan anxiety atau gangguan cemas. Jadi bisa juga saudara-saudara kita yang merasakan gangguan cemas itu dia kadang-kadang menghindari seseorang atau menghindari situasi tertentu. Ya, jadi begitu ya. Jadi kadang-kadang tahu-tahu hilang, gue tahu-tahu cabut, tahu-tahu pulang, tahu-tahu kemana gitu, tahu-tahu hilang gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian saudara-saudara kita yang merasakan cemas itu seringkali berperilaku seperti anak-anak. Nah, jadi orang bilang childish banget sih, gitu aja ajak bercandaan, gitu aja marah, nah, gitu aja sensian, gitu aja, nah, seperti itu. Itu komentar orang yang di sekitar orang yang merasakan gangguan cemas, dan dia pun merasakan sendiri bahwa yang dia lakukan itu ini kekanak-kanakan banget nih, ya seperti itu ya seluruh ya. Dan itu sangat mengganggu tentunya ya, tentu saja uh, hal itu sangat mengganggu seluruh kita yang merasakan cemas. Dan itu seringkali kita temui muncul di saudara-saudara kita yang mengidap gangguan cemas ya gitu ya. Kemudian sesuatu yang tidak on plan, sesuatu yang tidak tertata, dia akan merasakan sangat marah dengan hal itu. Atau sesuatu yang berubah rencana di last minute gitu, tiba-tiba seperti itu, dia akan sangat marah dengan situasi itu. Nah, sedulur-sedulur kita yang merasakan gangguan cemas seringkali merasakan hal itu, sedulurku. Jadi nggak bisa kita bilang, gitu aja kok marah, gitu saja kok marah, nggak bisa gitu. Jadi memang ketika saudara-saudara kita merasakan gangguan cemas, ada gangguan cemas, gangguan anxiety pada diri dia, seringkali seperti itu, marah terhadap situasi yang tidak on plan atau tidak tertata, terstruktur dengan baik, tidak direncanakan dengan baik. Nah, itu ada beberapa hal yang seringkali muncul kita lihat pada saudara-saudara kita yang merasakan gangguan cemas, gangguan yang ya mungkin dia sendiri merasakan sesuatu yang sangat menyebalkan. Kok bisa gue perlu begini ya? Kok gue jadi begini ya, seperti itu. Nah, ini perlu kita ngertiin, perlu kita tahu bahwa itu semuanya tidak dalam rencana dia, bahwa untuk dia benci sama orang, jadi dengan situasi. Tiba-tiba saja suasana itu muncul dalam pikiran dan perasaan dia.
Nah, gitu ya sedulurku ya. Kasihan kan sedulur kita yang sedang mengidap anxiety atau kecemasan seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita cukup mengerti dia, menenangkan, kita ajak ngobrol ya. Kalau misalnya sesuatu tidak on plan, kita coba rencanakan ketika bergaul sama dia, berteman dengan dia, kita rencanakan dengan baik, kita sesuaikan dengan rencana-rencana ya. Kalau dia senang kebersihan ya kita ya cukup tahu diri lah, nggak buang sesuatu sembarangan di areanya dia seperti itu. Nah, kita manage seperti itu dan supaya saudara-saudara kita yang mengidap gangguan cemas itu terbantu dan dia tidak merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Nah, jadi sebagai orang di sekitar, sebagai orang tua, sebagai bahkan caregiver dari saudara-saudara kita yang merasakan hal seperti itu, kita bantu dengan cara lakukan hal-hal yang tadi kita ungkapkan. Oke, sedulurku, ayo kita bantu sedulur kita yang mengidap gangguan cemas, yang mengidap gangguan anxiety, supaya kualitas hidupnya lebih baik. Dan ketika sudah serasa sangat mengganggu, datanglah ke psikiater, ke dokter spesialis kedokteran jiwa, atau datang ke dokter, datang ke psikolog klinis untuk mendapatkan konseling atau setidaknya membantu hal-hal yang dia tidak bisa atasi atau tidak bisa kita atasi. Oke, sedulurku, tetap waras dan gaspol, sehat selalu.